Hai, selamat siang. Selamat datang di pembacaan bersama Mela Morgan. Untuk siang ini adalah edisi Lebaran kita. Yang aku bilang setelah Lebaran itu pasti kan akan banyak perubahan-perubahan ya. Dan aku harap perubahannya ini adalah perubahan mayor gitu teman-teman. Nah sekarang aku ingin membacakan 15 menit saja. Jika kalian masuk ke pembacaanku, maka eh, ini berlaku untuk kalian ya, tanpa terkecuali. Untuk tema kali ini, kira-kira kamu yang banyak perubahan. Bagaimana tanggapannya mengenai kamu yang banyak perubahan? Ya, kita akan lihat nih. Kamu yang banyak perubahan, bagaimana tanggapannya? Sebelum kita masuk ke pembacaan, aku akan mencoba menggunakan satu kartu saja ya. Nanti kalau sudah sekali baca satu itu, nanti aku akan coba bereskan dan kita lihat bagaimana dia. Jadi tidak menumpuk kartunya ya. Perubahan apa saja yang kamu dapatkan? Di sini ada kartu clouds. Oke, ada kartu perubahan mengenai keruwetan kamu nih, aku ngelihatnya. Oke, ada mental blocking ya teman-teman. Sebelumnya ini ada mental blocking yang aku bisa bilang kamu tuh lebih independen, tapi sebelumnya kamu tuh ribet gitu. Aku ngelihatnya ribet. Ada mental blocking di sini. Ada mental blocking dari kamu yang kamu kayak nggak tahu apa solusinya. Dan aku lihat solusi itu datang dan ada jalan. Akhirnya sesuatu yang memang sudah lama nih, ya, yang kamu inginkan, yang masalah ribet apa nih? Kamu punya masalah ribet apa? Coba pikir-pikir dulu. Yang misalnya nih contoh ya, masalah ribet itu banyak nih. Misalnya kalau dari segi keuangan, kamu punya properti mungkin nggak kejual. Kamu punya aset, nggak taunya asetnya drop, nggak ada yang mau beli gitu ya. Atau kamu punya bisnis yang kamu bangun di perusahaan kamu ya. Ini terkait dengan korporasi. Akhirnya memberikan jalan. Misalnya ada satu satu keputusan yang harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ternyata diberikan jalan, diselesaikan, ya, dibantu sama semesta gimana, akhirnya tiba-tiba tereng dapet jalan. Pokoknya sesuatu yang jadi beban kamu nih selama ini, itu jalannya terbuka. Kita buka lagi di bawahnya ya. Perubahan apa yang ada padamu? Oke. Kamu yang tadinya pusing dengan hal-hal kecil, yang tadinya kamu pusing akan hal-hal kecil, di sini mengalami perubahan yang sangat mayor. Oke. Wow. Aku lihat ya, ini ada bantuan dari semesta sih teman-teman. Kamu terlalu kerap berpikir masalah yang rumit. Harusnya simple tapi rumit gitu loh. Kamu buat rumit sendiri. Dimana kamu tuh ada stres yang berlebihan yang nggak tahu harus gimana. Kamu nggak ketemu sama solusinya apa. Di sini akan ada sebuah keputusan, akan ada sebuah obrolan yang dimana ya teman-teman, aku bisa ngelihatnya kamu lebih kepada apa ya? Ada sebuah keputusan yang sebetulnya itu tertunda lama dan ada jalannya. Ini berkat bantuan siapa? Berkat bantuan spiritual atau Tuhan. Tuh ya, cross itu bukan hanya hambatan kalau di Lenormand teman-teman.
Tapi ada sesuatu yang spiritual di sini. Ada energi itu yang ngebantu kamu, Kak, sampai kamu dapet jalannya. Lihat, pendingan semuanya selesai. Ya, kartu yang ini aku buka adalah sebagai afirmasi dari kartu yang di atas. Lalu apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi di hidupmu? Kamu mendapatkan jawaban. Di sini, kamu mendapat dari semuanya yang sudah terjadi, akhirnya semuanya terbuka ya. Terbuka dengan sangat cepat. Wow. Ini mengenai kestabilan hidup kamu sih. Sudah pasti ini dari rezeki ya, teman-teman. Tuh. Kamu akan dapat jawabannya apa? Kehidupan kamu itu akan bertahan lama dan statusnya membaik. Apalagi sih kalau bukan di sini kamu mengalami perubahan yang besar-besaran, yang mayor. Besar ini, teman-teman. Nilainya besar. Karena aku ngelihatnya ada kartu Clover ini. Jadi itu akan ada sebuah jawaban yang cepat mengenai kestabilan hidup kamu. Dan ini tuh long lasting. Kamu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi pastikan ya, kamu juga apapun rezekinya dikelola dengan baik. Karena aku lihat di sini ini adalah big step. Walaupun ini masih awal, tapi adalah big step. Ini rezeki kamu. Akhirnya ada sebuah pengikatan ya. Aku lihat ada sebuah pengikatan intinya. Dari bacaan ini perubahan kamu tuh disebabkan karena ada proses yang sudah lama. Dan akhirnya ini deal gitu ya. Ada sebuah kesepakatan di situ. Tapi biasanya kesepakatan ini under table. Ya, kamu dibantu sama seseorang yang mungkin ya nanti dia minta apalah yang lebih tapi kayak diperlancar gitu. Ini under table, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena ini sudah jalannya. Asalkan ketika kamu sudah mendapatkan semua itu, kelolalah semuanya dengan baik. Ya kita nggak bisa salah, kita berhubungan dengan orang-orang yang kadang-kadang under table. Under table itu nggak publish gitu loh. Tiba-tiba masalah ini selesai aja. Ada yang memberikan solusi, walaupun mungkin kamu keluarnya banyak, tapi kamu juga dapat untung. Aku bisa arahkan ke situ. Ya, di sini perubahan kamu sudah pasti mengenai status sosial kamu nanti yang naik. Kita ketemu di Januari. Januari mungkin sudah ada dapat kabar, maksimalnya Mei. Ya, paling dekat kamu dapat ini Mei, dan Januari itu maksimalnya. Maksimal, ini minimal, maksimal, oke? Sekarang kita akan lihat tanggapan dari seseorang yang mungkin spesial mengenai perubahan kamu yang drastis ini. Kita akan lihat dari perubahan kamu yang drastis ini. Apa sih yang dia pikirkan? Apakah dia mikir kamu sombong? Apakah dia mikir kamu sok belagu dan lain-lain? Dia kasih congratulations, energinya senang, dan dia melihat kamu tuh stabil, itu happy. Di sini kamu bisa starting hidup baru. Jadi kamu jangan seuzon dulu sama orang ini ya. Dia seneng kamu dapat sesuatu yang baik di sini. Dan kalau aku lihat dia sangat happy. Dia sangat happy. Dia mendukung kamu. Oke. Dia merasa gini, teman-teman.
Dia memang happy dan dia pikirkan adalah kamu nanti berproses meninggalkan dia. Itu udah ketakutan tersendiri. Kalau kamu sudah dapet yang kamu mau, kesannya kayak kamu nggak butuh dia lagi. Jadi kayak udah kamu bisa melanjutkan hidup kamu sendiri. Dia di sini tetap kayak nunggu kamu. Tapi dia membiarkan kamu secara logika ya. Membiarkan kamu secara logika untuk berjalan dulu. Step. Dia selalu merasa kayak kamu tuh di depan dia terus. Dan dia di sini dari dalam pikirannya, gila ya, mungkin status sosial nanti yang bisa menjadi kendala di antara kita berdua. Tapi nggak masalah teman-teman, ya kamu kasih pengertian aja sama dia bahwa apapun yang terjadi sama aku tidak akan ada perubahan. Aku tetap akan jadi humble dan bukan jadi orang kaya baru. Misalnya begitu ya. Dan di sini kalau aku boleh cek lagi ya teman-teman, kamu nanti akan melewati sebuah proses dan proses itu memang panjang. Itu kata dia ya. Bukan berarti sekarang ini selesai kamu tidak menghadapi cobaan-cobaan. Ini tetap akan ada cobaannya. Tetap akan ada satu masalah, nanti ada masalah apa lagi itu udah pasti ya, tantangan apa lagi, dan dia maunya kamu itu tetap menjadi seseorang yang tenang gitu. Dan secara pribadi dia sangat support kamu. Cuman dia agak sedikit minder, dimana ketika kamu sudah mendapatkan semuanya, dia nggak bisa mendapatkan hati kamu karena ya status ini tuh. Hati itu adalah kunci ya teman-teman, tetapi kestabilan itu juga kunci. Itu yang dia pikirkan, menjadi tantangan besar buat kalian. Apabila kamu tiba-tiba dapat uang 3 miliar, uang kaget gitu, tiba-tiba dianya nggak punya uang. Kesannya kayak dia tuh harus berpikir logik bahwa kehidupan dia ini status sosialnya juga harus bagus. Jadi kalau dia bukan tipe yang memanfaatkan kamu, dia di sini akan berusaha untuk kayak lebih lebih jaga jarak lah, sampai dia bisa membuild up sendiri lingkungannya atau masalah atau problemnya dia. Karena aku lihat sih memang kalau untuk strata sosial di sini itu memang menjadi masalah ya buat orang ini tuh. Keberuntungan, ada kartu moon di sini ya, mungkin nggak jelas ya semuanya, star, dan dia tuh pengen ada abundance juga, dia pengen ada keberuntungan juga, laki-laki yang pengen mengharapkan sebuah kesuksesan aku lihatnya. Ya, itu nanti akan jadi problem lain dan mungkin aku akan bahas di pembacaan lain jika kalian memang ada masalah mengenai status sosial. Ingat ya, ini kalau misalnya bulan Mei atau Januari ada yang misalnya mendapatkan rezeki, jangan lupa untuk mention di aku. Ya, mention aja. Kak, gini gitu. Yang harus kamu lakukan adalah bijak-bijaklah ya, bijak-bijaklah dalam menggunakan uang, jangan terlalu berkoar-koar ya. Karena gini teman-teman, tidak semua orang senang melihat kamu bahagia dan tidak semua orang senang membaca kesedihan kamu. Saran aku di sini, jangan biarkan serigala-serigala berbulu domba masuk ke dalam kehidupan kamu setelah kamu sukses melakukan semuanya dan kamu ada perubahan hidup sendiri. Buat pageran atau bondage, kalau perlu pagar betis, pagar besi, pagar yang lancip, supaya orang-orang nih ya, kamu tidak akan jauh dari manusia berbulu domba.
serigala berbulu domba. Kenapa jadi manusia berbulu domba? Serigala berbulu domba. Dia akan cover kamu yang baik-baik, tapi di belakang kamu juga nanti ngejelekin lagi. Jadi jangan pernah percaya 100% orang itu bahagia akan yang kamu dapatkan. Cukup tutup rapat sederhana. Cukup orang ini aja yang tahu, dan keluarga kamu yang inti aja, sisanya jangan kasih kendor. Oke? Terima kasih. Ingatlah, antara di bulan Mei atau maksimalnya di bulan Januari. See you when I see you. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada salah-salah kata yang kuucapkan di pembacaan ini. Sehat selalu dan bahagia. Bye-bye.